Salam Kafarin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tema pada saat ini adalah misteri Yesus bangkit pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Sebagaimana dalam ayat 1 dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu. Satu hari dalam budaya Yahudi tidak mempunyai waktu panjang yang tetap. Perhitungan hari didasarkan pada referensi ayat Alkitab, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi. Pada kisah penciptaan yang ditulis pada kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka satu hari adalah dari tengah malam ke tengah malam berikutnya. Itu pengertian secara umum. Setiap jam dibagi atas 1080 halakim. Dari kata helek dalam bahasa Arab dikatakan hilal, artinya bagian. Jadi satu bagian adalah 3/3 detik atau 1/18 menit. Sekarang minggu. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sebuah adalah siklus mingguan yang terdiri atas 7 hari, serupa dengan 7 hari penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana dunia dan isinya diciptakan. Nama-nama hari dalam siklus minggu, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Kejadian, adalah sekedar bilangan 1 sampai 7, dengan Sabat sebagai hari ke-7. Setiap hari dalam seminggu dihitung mulai dari matahari terbenam sampai
ke matahari terbenam berikutnya dan ditetapkan secara lokal. Nama-nama hari menurut kalender Yahudi mengikuti siklus 7 hari. Nama-nama hari sekedar bilangan urutan dari hari dalam seminggu. Dalam bahasa Ibrani, nama-nama ini dapat disingkat dengan menggunakan angka Ibrani yang diwakili oleh huruf-huruf tertentu. 1. Yom Rishon atau Yom Ahad, disingkat Yom Alef, artinya hari pertama, seiring dengan hari Minggu, hari Ahad, dari kata Yom Ahad, ya, hari Ahad, hari Minggu, yaitu dimulai dari saat matahari terbenam, hari Sabtunya. Yang kedua, Yom Seni, disingkat Yom Bet, artinya hari kedua seiring dengan hari Senin. Jadi Yom Seni sama dengan hari Senin. 3. Yom Selisih, yaitu Yom Kimmel, artinya hari ketiga seiring dengan hari Selasa. Jadi selisih Selasa, hari Selasa. Yom Rebi'i, ya. Yom Dalet, artinya hari keempat seiring dengan hari Rabu. Yom Kamisi, yaitu hari Kamis, disingkat dengan Yom He, artinya hari kelima seiring dengan hari Kamis. Yang keenam, Yom Selisih, disingkat dengan Vau, Yom Vau, artinya hari keenam seiring dengan hari Jumat. Yang ketujuh, Yom Sabat, disingkat Yom Sayin, atau lebih sering disebut Sabat, hari perhentian Sabat, seiring dengan hari Sabtu, Sabaton. Kemudian, yang kedelapan, hari kedelapan, disebut Yom Heit, adalah hari Minggu yang merujuk pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi angka 8 digunakan untuk membedakan bahwa hari ke-8 itu merupakan kelanjutan dari hari ke-7 yang merupakan hari Sabtu, yaitu Sabat mingguan orang Yahudi. Jadi hari ke-8 itu adalah hari pertama setelah hari Sabat. Dan pada hari Tuhan, hari Minggu, hari Ahad, dalam bahasa Yunani dikatakan Kuriake Hemera, menjadi lambang bagi kita bahwa dari penghentian, yaitu kematiannya, disusul dengan datangnya kebenaran bagi kita bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Tuhan atau hari Minggu sebagai setiap hari ke-8. Hari ke-8 sendiri sama dengan hari pertama dalam minggu itu. Matius pasal 28 ayat 1 pembacaan kita tadi, dan Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci.
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem." Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari ke-8 dan olehnya kita beribadah raya pada setiap hari Minggu. Sebab setiap hari Minggu ini kita memperingati hari kebangkitannya, hari kemenangannya. Dan pada hari ke-7 Allah menguduskan hari itu, bahwa ketika Allah menyatakan maklumat penebusannya yang pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah terjadi pada hari ke-8. Pada hari itu pula Allah melakukan penggenapan semuanya itu juga terjadi pada hari ke-8, hari Minggu. Hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah dalam bahasa Ibrani itu artinya minggu. Ya. Beda dengan hari Minggu, ya, hari Ahad, Yom Ahad, Yom Ehad. Jadi minggu itu 7 hari mengikuti penciptaan. Sedangkan hari Ahad adalah hari Yom Aleph. Timbul pertanyaan sekarang, mengapa Yesus bangkit pada hari Minggu, tapi bukan pada hari Sabat? Mari kita perhatikan kembali ayat 1 pembacaan kita tadi. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi Sabtu petang setelah pukul 18 atau jam 6 sore itu sudah bukan hari Sabat. Dengan kata lain, Sabtu malamnya kita pada zaman modern ini adalah sudah hari Minggu, hari Ahad, Yom Rishon atau Yom Ehad atau Ahad bagi orang Yahudi waktu itu. Perhitungan hari Yahudi adalah sejak matahari terbenam pada hari yang bersangkutan hingga matahari terbenam keesokan harinya. Sabat mingguan dimulai Jumat sore hingga Sabtu sore. Petang atau malam dihitung mulai dari matahari terbenam, yaitu pukul 18 sampai pukul 6 pagi. Siang mulai perhitungan jam Yahudi. Matahari terbit pada pukul 6. Waktu Indonesia Barat misalnya pukul 17 sore, ya. Oleh karena Sabat mingguan Yahudi berakhir pada petang hari, maka Sabtu malam sudah mulai hari pertama, yaitu Yom Rishon atau Yom Ahad. Yesus Kristus bangkit pada hari pertama. Entah pada jam berapa, mungkin tengah malam, mungkin menjelang subuh. Yang jelas adalah pada waktu fajar, para wanita yang datang ke kuburnya, mereka menemukan kubur yang kosong. Dan di situ Yesus Kristus sudah bangkit. Hal ini menarik sekali dan dapatlah menarik dan dapat dijabarkan mengapa justru hari Minggu, hari Ahad, hari pertama yang dipilih Allah sebagai hari kebangkitannya.
Hari Minggu dalam bahasa Inggris Lord's Day berasal dari bahasa Latin Dies Dominica, itu bahasa Portugis, Domingo, dan kemudian menjadi kosakata bahasa Indonesia Minggu, hari milik Tuhan, hari Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan Kuriake Hemera, Wahyu pasal 1 ayat 10. Kemudian hari raya Pentakosta, ya, biasa disebut dengan Hag Sabuat, dari kata Ibrani Sabu, secara hurufiah artinya minggu-minggu. Hari raya ini juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ya. Ulangan 16 ayat 10. Dalam bahasa Yunani dikatakan Pentakosta atau Pentekonta, 50 hari. Hari raya ini pertama kali ditulis dalam Keluaran 23 ayat 16 sebagai hari raya panen atau hari raya menuai. Biasa disebut dengan Hakatsir. Menarik juga bahwa gereja perdana, jemaat mula-mula terbentuk justru pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, 50 hari sesudah Sabat Sabtu. Imamat 23 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 menarik untuk diketahui bahwa setelah bangkit pada hari Minggu, Tuhan Yesus menyatakan diri pada murid pada hari Minggu berikutnya, di mana mereka berkumpul mengenang hari kebangkitan Yesus untuk makan roti dan berdoa di rumah mereka. Kisah 20 ayat 7. Tuhan Yesus tidak menyatakan diri pada hari Sabat Sabtu, sebab orang-orang Yahudi, melainkan pada hari Minggu kepada para murid-muridnya. Demikian juga pada hari Minggu mengenang kebangkitannya, ia mengeruniakan Roh Kudus pada murid-muridnya, dan Roh Kudus dicurahkan kepada umat manusia pada hari Minggu, pada hari Ahad, ya, Yom Ahad, pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Sabat Paskah. Hari Pentakosta dianggap sebagai hari kelahiran gereja Kristen. Gereja Kristen lahir pada hari Minggu, hari mengenang kebangkitan Yesus yang menandakan kemenangannya atas dosa dan maut. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus memang menghendaki kita menjadikan hari Minggu sebagai hari Tuhan, dalam pengertian tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel yang membebaskan umat manusia dari segala penderitaan mereka. Perlu disadari bahwa hari Minggu pada hari ke-8, murid-murid berkumpul memecahkan roti di hari Minggu di rumah-rumah mereka. Terjadilah persekutuan yang demikian, yang kemudian menjadi hari persekutuan rutin bagi para murid Yesus. Itulah yang terjadi terus-menerus hingga saat ini, di mana umat Kristen selalu beribadah pada hari Minggu sebagai pertanda memperingati hari kebangkitan Yesus. Sikap Yesus terhadap hari Sabat secara konsekuen dinyatakan dengan kebangkitannya, bukan pada hari Sabat hari ke-7, tetapi pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Ahad, Yom Ehad.
Ini menarik karena kemenangannya atas maut dan ketuhanannya tidak dinyatakan pada hari Sabat Sabtu, tetapi pada hari Minggu, karena ia telah mendatangkan Sabat Yobel bagi manusia. Hari Minggu ialah hari pertama pekan, hari yang menyusul hari Sabat mingguan. Pada hari itu diperingati kebangkitan Yesus serta penampakan-penampakannya pada pengikutnya selama santapan bersama. Ibadah Kristen pada hakikatnya adalah anamnesis, artinya peringatan tentang peristiwa Paskah yang menyatakan kemenangan maksud karya Allah yang menyelamatkan. Karena itulah berlaku sukacita dan pujian. Mari kita perhatikan Injil Matius pasal 28 ayat 6 pembacaan kita tadi. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya dan seharusnya menjadi kebanggaan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ayat nas di atas adalah penggenapan dari apa yang dijanjikannya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Yesus telah bangkit dari kematiannya. Hebatnya kuasa kebangkitannya itu didahului dengan tanda-tanda yang ajaib. Terjadi gempa bumi yang dahsyat dan turunnya malaikat dari langit yang wajahnya bagaikan kilat dengan pakaian putih seperti salju. Kuburnya yang kosong membuktikan bahwa kuasanya sangat hebat dan dahsyat, luar biasa. Maka dari itu, setiap orang percaya tidak perlu takut dan ragu dalam mengiring Kristus. Kebangkitannya benar-benar memberi keyakinan dan kepastian akan jaminan keselamatan kekal bagi kita. Mari jangan sia-siakan keselamatan yang telah kita terima ini, karena keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Orang percaya patut berbangga hati dan bersuka cita karena kita mempunyai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Setiap hari Minggu kita memperingati kebangkitan Kristus dan kematiannya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya. Ini merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Pertanyaannya tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Tak bisa dibayangkan andai saja Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Paulus menyatakan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi jika Kristus tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, misioner memberitakan Injil sampai ke pelosok, pedalaman, pegunungan, pedesaan, mengarungi laut dan samudra, bahkan sampai ke seluruh penjuru ujung bumi ini.
Inilah yang membedakan kekristenan dan kepercayaan yang lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri di atas kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah pemberitaan dan kekristenan tidak akan pernah ada sampai detik hari ini. Andai saja Kristus tidak bangkit, maka binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya pada Kristus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebaliknya, karena Kristus telah bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan paling beruntung. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan kekal yang pasti bagi orang yang percaya. Karena Kristus sudah bangkit, maka Ia akan membangkitkan saudara dan saya, membangkitkan kita semua, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga rumah Bapa. Haleluya. Amin.